bukan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan memberkati. Perhatikan burung. Kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia
mulai kuperkenalkan dari mulai awal puji-pujian kita merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadat kita. Walaupun pujian kita pujian sedekah, tetapi pujian sedekah pun tetap Tuhan hadir di tengah-tengah kita memberkati kita. Ibas paksa enda puji nama Tuhan. Iba bujurku katakan man Tuhan, bujurku katakan man Bapak Ulayah, mempercayakan kami orang tua enda untuk jergah ibas paksa enda neken kata firman Tuhan. Sebab kutah aku sendah pasti diberkati, sebab rumah nari pekamdai gortoto untuk ibadah enda pasti ikut aku di dalamnya untuk diberkati oleh Tuhan lewat pujian dan firman Tuhan. Ibas paksa enda diundangkan kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kata dibatas ini bagikan kita lah darat ibas Alkitab nari singkurusur si pelajari kita di tengah-tengah baik kita jemaat baik hamba Tuhan unggurusur si bagikan kata firman Tuhan tapi ibas paksa enda pertama aku mohon maaf ya karena memohon baginda melala kekurangan sebab ijah bahasaku kari tak bahasa karo song bahasa karo song puja kari maklumlah orang tua. Jadi adik boleh ben ku katakan lanai kiti ukur do peduakan sadanari ngenca ayat ning kunahan cikar tulunarin makakan ayat makanan laku katakan asa ije kari sehna kata diwatai untuk memberkati kita alokanlah aduh meriah ukur maka ini narahel bangku kah ning sadanari ayat ini bunda tambah dengan dua nari Roh Kudus yang memberikan mengingatkan ayat-ayat itu nak kuningku. Jadi makanya bahas paksa enda sebacakan kata firman Tuhan dibahas 2 Timotius 2 ayat sada suku bahas ayat 10. Kubacakan ayat sada semua hamba Tuhan dan jemaat membaca ayat 2 dan seterusnya. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang selalu berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang pelari yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang memberitakan dalam Injil. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang pejahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Semua kita yang diberkati berkata amin. Amin. Puji nama Tuhan, silahkan duduk. Dikatakan kata firman Tuhan. Opelang aku turikan ayat firman Tuhan pasti unggotehnu identitasnya isi. Kira-kira si ngarana si berbicara adalah seorang hamba Tuhan yang sungguh luar biasa dipakai oleh Tuhan.
Dikatakan pelanggan kita seterusnya melanjutkan. Kata firman Tuhan ibas paksa enda. Dikatakan ilustrasi prajurit angkatan udara, darat dan lautan. Dari mana kita tahu identitas mereka? Seorang militer atau TNI mereka. Karena di dalam bidang-bidang mereka ada bertugas angkatan udara, ada laut, ada juga darat. Dan kita melihat, dari situlah kita tahu identitas mereka seorang prajurit yang dipakai di tengah-tengah bangsa dan negara. Bukan negara kita Indonesia saja, tapi di negara-negara lain pun ada hal-hal yang demikian. Dikatakan identitas, kenapa kita memiliki cita-cita hidup sebagai prajurit. Ada sebagian karena latar belakang dari keluarga mereka pengen ada suatu kerinduan mereka untuk menjadi alat negara, anggota TNI atau prajurit. Ada juga sebahagian mereka karena minat hatinya, ada kerinduannya sehingga dia berusaha untuk mendapat sebagai prajurit, untuk mendapat sebagai identitas mereka sebagai anggota TNI. Tetapi dikatakan ibas uari ini banyak. Nah, saat ini identitas kita sebagai jemaat Tuhan, hamba Tuhan, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, guru sekolah minggu, kaum muda, jemaat. Tapi di dalamnya banyak yang tidak tahu identitasnya sebagai bapak yang seharusnya mereka mengayomi istri, anak-anak, dan sebagainya. Banyak ibu-ibu tidak tahu identitas mereka sebagai ibu di tengah-tengah keluarga yang harus melakukan tugas tanggung jawab mereka di tengah-tengah keluarga, tunduk pada otoritas suami, bahkan untuk memelihara anak-anak, bahkan sebagai ibu gembala untuk menjadi ibu dari tengah-tengah jemaat itu, memberi makan, memberi nasihat, dan memberi sesuatu yang baik untuk jemaat. Tetapi yang ada saat ini di tengah-tengah kita ini, semua kita tahu. Kalau tahu jemaat identitasnya sebagai jemaat menopang di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, pasti bapak dan ibu gembala itu mereka rasa tertolong, mereka rasa bangga, mereka rasa diberkati, tulus hati mereka untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dan berdoa. Tetapi dikatakan kata firman Tuhan, kalau kita melihat bahwa dikatakan kata firman Tuhan untuk kita ibas sore hari ini, kita bersyukur identitasku sebagai hamba Tuhan, identitasku sebagai hamba Tuhan. Kalau kita melihat kata firman Tuhan yang tertulis di dalam, membuat aku dapat identitas sebagai orang percaya, anak Tuhan. Kita melihat di dalam firman Tuhan, Allah tadikan ayat si baca kita tandai di dalam Yohanes 10 ayat 10, kata firman Tuhan, pencuri datang untuk membinasakan dan untuk menghancurkan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan dan hidup yang berkemenangan. Dikatakan kata firman Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan itu, itulah yang diterima oleh Rasul Paulus. Sebelumnya hidupnya tidak berguna. Kenapa? Karena hidupnya dulu jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi setelah hidupnya bertemu dengan majikan, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan kehidupan yang kekal, yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan keselamatan. Kubacakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan, yaitu satu hamba Tuhan yang kita baca tadi, bahwa di dalam hidupnya Rasul Paulus itu sebelum dia hidupnya menerima Yesus sebagai juru selamatnya, kita tahu latar belakangnya dulu. Dia mendapat mandat, dia mendapat kuasa, bahwa dia adalah orang yang setia, orang yang baik, orang yang sangat teliti melakukan pelajaran di agamanya. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus itulah merubah karakternya, merubah sifatnya, sehingga berbalik arah, sehingga akhir hidupnya boleh dia karena perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus itulah membuat dia berubah total. Nah, dulunya dia membunuh orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi setelah ketemu dengan komandan yang memberikan kehidupan berkelimpahan, kehidupan keselamatan itu, dia terus melakukan ibadahnya dan berkomunikasinya, dan dia tidak cukup berkomunikasi, beribadah. Dari dalam hidupnya ada sesuatu aliran kesaksian hidupnya, dan dia menjadi saksi untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan bagi orang lain. Dikatakan kata firman Tuhan, pasti kita sudah banyak, apalagi bapak-bapak dan ibu gembala kami yang sudah diberkati Tuhan, pelayanan sudah maju mengenai firman Tuhan ini. Pasti mereka sudah lebih banyak lagi untuk memahami bagaimana sejarahnya Rasul Paulus. Tetapi setelah dia ketemu dengan Yesus itu, dia dilakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Tugas yang pertama adalah dikatakan Matius 28 ayat 19-20, Matius 5 ayat 16. Di sana dikatakan kata firman Tuhan, kata Yesus, pergilah, beritakanlah berita Injil, jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Itulah yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, memberitakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa, kemana-mana dia tidak takut lagi. Walaupun penjara menunggu dia di depan, walaupun persoalan menunggu dia di depan, sedikit pun tidak khawatir, tidak bimbang, karena dia tahu yang memanggil dia, yang memilih dia adalah Yesus Kristus. Dikatakan kata firman Tuhan, jadilah menjadi terang. Dikatakan kalau kita baca di dalam Matius 5:16 itu, dikatakan menjadi terang, dan terang itu memberkati orang lain. Rasul Paulus dari hidupnya yang dulunya jahat, tetapi sekarang hidupnya memberitakan Injil, dan hidupnya menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Begitu juga kehidupan kita sebagai orang percaya, baik daripada hamba Tuhan, jemaat kita semuanya dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, tujuan Tuhan supaya kita menjadi berkat, supaya hidup kita menjadi saksi bagi orang lain. Dikatakan kata firman Tuhan, ada 3 kunci bagi para jurid yang tangguh. Ibas di dalam kita mempelajari firman Tuhan ini, ada 3 kunci para jurid yang tangguh, yang bisa untuk mereka pergunakan dan pertahankan di dalam mengerjakan tugas mereka. Pertama dikatakan fokus pada Tuhan. Kedua, disiplin. Ketiga, tekun. Dikatakan kata firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Kalau kita membaca di Timotius ini sebagai prajurit, dikatakan di sini menjalankan tugas mereka di ayat 2.
ayat 3 kubacakan. Sebab sebelum ayat 3 ayat sada sekubas ayat 2 firman Tuhan dikatakan Rasul Paulus untuk anaknya, yaitu Timotius, anak rohaninya, untuk Timotius supaya Timotius menjadi berkat, menjadi murid yang taat dan setia untuk melakukan apa yang harus dikerjakan. Sebab Rasul Paulus sudah tahu bahwa akhir-akhir kehidupannya tidak lama lagi, sehingga dia berpesan untuk muridnya Timotius supaya dia dengan jangan takut, jangan bimbang, tetap dia setia untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Makanya dikatakan ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenaan kepada komandannya. Dikatakan kata firman Tuhan, ibas paksa enda, dikatakan sebagai prajurit tidak pernah memikirkan pribadinya, tapi dia fokus untuk mengerjakan apa yang dapat dikerjakannya sebagai seorang prajurit. Dikatakan kata firman Tuhan, mengapa kita harus disiplin? Karena dikatakan seorang prajurit itu harus mereka mempunyai fokus pada tujuan. Kita sebagai prajurit-prajurit Kristus, prajurit-prajuritnya Tuhan, fokus pada panggilan, fokus pada tujuan. Tujuan kita dipanggil oleh Tuhan, melayani Tuhan. Lalu kukatakan kamlah fokus, tetap ngekam fokus, tetapi ipersingeti kembali banyak hal-hal rintangan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tetapi dikatakan kata Rasul Paulus, tetap fokus sebagai prajuritnya Tuhan, hamba-hambanya Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Kita fokus pada panggilan. Banyak tantangan yang kita hadapi, banyak persoalan yang kita hadapi. Misalkan Rasul Paulus, dia menghadapi, bukan dia berduka oleh karena tidak ada makanan, oleh tidak punya duit, itu tidak masalah. Tetapi dia sangat berduka karena teman kekerjaannya Demas telah meninggalkan dia, karena Demas kembali kepada dunia, dan juga kawan-kawan yang lain meninggalkan dia. Tetapi Paulus walaupun teman-temannya meninggalkan dia, memang dia tidak tertekan oleh di sisi yang lain, tetapi pikirannya sangat tertekan oleh ditinggal sahabat-sahabat yang aturan sekerja sama di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu mengganggu pikirannya, tetapi di saat dia mengalami itu, dia melatih, dia sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Walaupun banyak tantangan, rintangan itu, dia tidak mundur setapak pun, karena tahu siapa yang memanggil dia, siapa yang mempercayakan pekerjaan yang mulia ini untuk dia. Dia tahu karena dia sudah mengenal secara pribadi Yesus menjadi majikan itu. Hamba Tuhan, jemaat yang ada, mungkin sering pikiran kita terganggu. Masalah ekonomi bolehlah, masalah jemaat bolehlah, cukup. Ada kusumpun sada teman, sana kebaktian 10 malam, 3 kala kaina kebaktian itu. Ya puji Tuhan, kami telur ratus kalap memang. Baskus perhatianku, tabah nari ngakap na iri ateku. Terus kusukun teman,
Piga kala kaina kebaktian kurang kami kebaktian, tapi teruskan kami kebaktian kusung kasih deban piga kala kaina kebaktian nggo sepakat kami labanci namanya ibang kebaktian karena kami memang jemaat masih langabo enterang, tetapi si ku pelajari kuidah ku katakan tetap kuat, tetap kita sabar adanya rencana Tuhan. Dari sebahagian teman sekerja kita pelayan masih ada mereka harus bekerja keras. Kami kak sekarang lagi begini, lagi nanam ini, tidak mengapa. Kalau memang harus kita bekerja untuk mencukupkan kebutuhan di tengah pelayanan, Rasul Paulus pun dulu dia bekerja bikin tenda untuk mencukupi kebutuhan mereka dalam penginjilan. Tetapi kalau sudah boleh, tidak mengapa, timbang kita keluar ke sana, menginjil ke sana, minta sumbangan, menginjil ke sana, aku datang. Lebih berat, lebih sulit. Untuk itu, biarlah apa yang kita kerjakan, apa yang kamu lakukan, lakukanlah itu segenap hati. Karena kita tahu Tuhan pasti satu waktu memberikan suatu kelonggaran. Di mana kita berada, di mana, di desa mana kita, di kota mana kita berada, semua kita mengalami hal-hal, mengalami kesukaran. Dulunya kalau masa mulai kami ke sana kalau ada orang sakit, nah itu yang dulu yang dihadapi tantangannya. Oh ini sakit, sakit apa? Ada orang bikin-bikin. Kakinya sudah mulai berair. Padahal kalau kita tahu lewat medis sekarang ini, penyakit itu adalah penyakit gula basah. Tetapi kalau dulu, nah ingat, ngai kalak di mana? Itu menjadi tantangan. Tetapi kalau sekarang yang kita hadapi bukan lagi masalah itu, masalah sekarang, masalah kai yang kita hadapi saat ini. Siakap tutus jemaat tahu iya, cocok ngakukut bandayari. Ateta sorkal kita tahu ini kapiken iya ngenen TikTok ibas HP-nya andiko Tuhan bagian kedua siakap ia serius tantangan yang begitu berat bagi gereja Tuhan, tantangan yang berat kita hadapi labu ikutan kungencia mungkin ikutan dupelit ngasih bagian rupana ainda adilalit siya ilanay siyang kakaibe. Tapi si adi salah pergunakan ayang gosokal beratna. Aku ngenen kucai nali ije TikTok kuida ije elit sada hamba Tuhan. Disibuh nari iya. Dusur ije khotbah ibas TikTok diberkati kal kuakap jemaat berusung. Adi siai ibuat nah untuk membangun imannya, untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Masih puji Tuhan ije kaya. Takkan dawe jahnan ay makana kubahan khusus untuk ngogay Alkitab saja. Laku tama si deban adi siyay kali kubalan kuida ay pe kubahan bancikang ay mekapkan ayak sining kulanay pas manulihin labagay tanda enda ko ay makap adi goto orang tua. Jadi serba sulit saat ini di dalam pelayanan, tantangan yang begitu luar biasa. Bagaimana dihadapi Rasul Paulus dulu, banyak hal-hal dihadapinya dari teman-teman, dari orang Saduki, dari orang Yahudi. Tetapi imannya tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena dia orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan. Ilmunya luar biasa. Tidak sama dengan Petrus ras Yohanes. Dikatakan na anding-andingan nenda daipe. Manaka seorang prajurit. Manaka seorang olahraga. Jadi sungguh luar biasa dia. Tetapi dia mau menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan untuk orang lain. Lewat pengalamannya, lewat taat setianya,
lewat urapan Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi dia. Dikatakan kata firman Tuhan, Nina adisi baca Ibas ayat 5. Ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Dikatakan seorang olahragawan, dia boleh mendapat juara kalau dia dikatakan sungguh-sungguh telaten dan juga dia latihan, melatih tubuhnya, disiplinnya tinggi untuk latihan. Dikatakan untuk latihan mereka, disiplin mereka latihan. Sama juga. Kalau mereka mempersiapkan diri, latihan mereka. Oleh latihan mereka itulah mereka boleh bertanding. Setelah mereka bertanding, baru mereka mendapat piala. Aku dan kamu. Magatip. Sering atau pernah hidup kita dilatih dengan banyak hal. Cara Tuhan melatih kita. Cara Tuhan membentuk kehidupan kita pribadi lewat pribadi berbeda-beda. Karena karakter dan latar belakang kita berbeda. Tapi dikatakan kalau ada sesuatu ujian, percobaan dalam kehidupan kita, ada rencana Tuhan yang indah bagi kita untuk memproses kehidupan kita supaya kita lebih lagi mengeluarkan yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi ada masalah, ada percobaan dalam kehidupan kita, melatih iman kita, melatih kehidupan kita supaya kita dapat menerima sesuatu hadiah secara jasmani. Tetapi kalau kita sebagai orang yang percaya, hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, satu waktu nanti kita pasti akan menerima mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Ketiga dikatakan mengenai ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras, haruslah ia yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Seorang petani, di antara kita pasti tahu kita bagaimana caranya orang bertani bekerja. Seorang petani menyiapkan lahannya dan juga mempersiapkan tenaga. Di pagi hari mereka di malam hari udah mulai rencanakan, ai pagi kusuan, ai pagi kulakokan. La itasna wari papagi, udan, panas, angin, geba-geba. Tapi walaupun panas terik, hujan, geba-geba, angin, tetap seorang petani melakukan tugasnya. Bekerja mereka sekuat tenaga, menahan panas, menahan dingin, menahan hujan. Karena di dalam hati seorang petani, pasti nanti apa yang kukerjakan ini berhasil, akan membawa untung. Pasti ini berhasil, pasti membawa untung. Bagai bas pusuh pratenna. Anak-anak petani ay tekun dia sampai menunggu hasil yang memuaskan. Lalu irasa ibas keguluhan petani ay anggome sendah laruntung menggomay legawari enda lapada suwan udan ngay ngadi saja lang udan nuari panas suari kai pesi terjadi. Seorang petani pasti dia pergi ke ladang karena ada di dalam hati nuraninya, hati kecilnya berkata,
siku suanei pagi, pasti membawa untung. Siku kerjakanai pagi, pasti membawa keberhasilan. Aku rasa sebagai orang percaya, sendah kita berdoa, 2 minggu lagi kita berdoa, 2 bulan kita berdoa, 3 bulan kita berdoa, mencucurkan air mata, puasa kita. Ada kalanya belum nampak, tapi yakinlah, doa orang yang percaya itu pasti dahsyat dan luar biasa kuasanya. Haleluya. Jangan putus asa kita. Biarlah tetap Tuhan memberikan pertolongan dan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dikatakan, bagi aku, kita semua, apakah kita sudah membangun hubungan kita dengan konsisten kepada Tuhan? Hubungan kita kepada Tuhan sebagai jemaat. Mungkin di antara jemaat tadi ada sebagai guru sekolah minggu, ada membantu pelayanan di sana di bidang wanita. Apakah kita sudah fokus untuk mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan gembala kita untuk kita mengerjakannya? Apakah kita sudah siap menjadi sebagai seorang prajurit yang sungguh-sungguh melakukan apa kata komandan kita, Yesus Kristus? Dikatakan, kata firman Tuhan, saudaraku, jemaat, karena ada jemaat yang sangat diberkati oleh Tuhan, yang memberikan pujiannya hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Perkataan Tuhan, semua kita ada masalah kita. Laboseri, tetapi tujuanmu sebagai orang percaya, kamu engkau ngalokin Yesus sebagai juru selamat itu. Kamu engkau dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kamu sudah bersatu dengan Kristus melalui tubuh dan darahnya. Kamu sudah menyatu dengan Tuhan. Apakah selama ini atau beberapa waktu ini ada pergumulan di dalam rumah tanggamu, ada pergumulan di dalam hidupmu, ada pergumulan di tengah-tengah jemaat? Kadang-kadang kita kote menghadapinya. Tetapi ada satu contoh yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Belum apa-apa penderitaan kita dibanding oleh hamba Tuhan ini. Dikatakan kata firman Tuhan, kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 4 ayat 5, bagaimana kata-kata terakhir seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Dikatakan, kubacakan 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Kubacakan ayat ini. Tetapi nasihat terakhir dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Di tengah kita ada mereka tim PI penginjilan. Aku tidak dapat menginjil, tidak pintar seperti mereka, tidak di sana talentaku, tapi ada sedikit yang dapat kukerjakan. Bukan memberi, aku tidak dapat memberi, tapi aku berdoa, Tuhan, di mana mereka berada? Tolonglah kiranya. Daerah mana mereka? Kiranya Tuhan mengurapi, kiranya Tuhan membukakan jalan-Mu bagi semua orang yang mendengar firman. Berkati Erbi
sadah teman. Rahnina membantu. Pernah kami ras sada dengan medem. Waktu laus kala enda. Dikatakan nar motor iya. Entah jahnari ku jahnari tidak tahu aku. Kat motor kala enda walu jam menempuh tujuan na endanda. Dikatakan na tengah dalan. Oh, Ari, ku ingat Borenda kakak Elma. Dia berdoa mereka di daerah-daerah sini. Padahal memang aku tidak tahu. Hanya sebagian yang aku tahu. Igelari narusur. Igelari narusur. Igelari narusur. Bukan aku sombong, bukan. Tetapi dikatakan singatakan zaman Bandung. Manbangkun dai erbi. Waktu kami lewat jenari. Oh, tuh hari artoto kakak handai. Ijenda kapeken lit tuh gereja. Lit di Bagalang, lit di Bakitik. Iya, Nina. Lit di Bagalang, lit di Bakitik. Tapi nama-nama kuida bas motor, nama-nama rusun disebut kakak ndai. Sehat dengan iya, geluh dengan iya kunduari. Nina, katakan mendai geluh dengan iya bicara tu kurbu. Mekakan cincin nangkik dengan yang make. Nindu mendai, ningku. Semua kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Baik jemaat, baik semuanya kita yang ada. Karunia kita berbeda-beda masing-masing. Tetapi ada satu hal yang dapat kita buat. Ada sesuatu yang dapat kita lakukan. Walaupun kita tidak ikut di lapangan sana, tapi kita tidak dilihat orang, boleh kita lakukan itu karena tujuan kita untuk menenangkan nama Tuhan. Haleluya. Dikatakan kata firman Tuhan di basuari enda. Rasul Paulus endandai dikatakan man murid man temanna emekapkan Timotius endandai ijai iturikan kuasailah dirimu. Karena opalana ayat siya inggo iteh Paulus bahwa menekapkan orang-orang tertentu yang mengabarkan hal-hal si banci membelokkan kebenaran firman Tuhan dari jemaat-jemaat si ilayahina seperti teman nasara perjuangan si meninggalkan ia makana ikatakan na ijenda mengenai diriku. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku tidak tahu kapan. Saudara tidak tahu kapan. Di mana? Kapan? Di mana? Kita tidak tahu. Tetapi dikatakan darahku sudah bercucuran sebagai persembahan. Sebagai kita hamba Tuhan. Sudah banyak dialami apalagi kuidandai diring berdoa bermasalah enggo kaki enggo manjaranjar aji muharape enggo mulai kaki manjaranjar iya begitu banyak puluhan tahun di tengah pelayanan udah banyak pengorbanan air mata dan semuanya tetapi Rasul Paulus berkata darahku sudah bercucuran sebagai persembahan untuk Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan? Adikku ukur-ukuri. Kaya disibanci persembahkan hari. Mas kulalit, sen kulalit, atiku mas pusu perating. Tetapi Saulus, darahku sudah bercucuran. Dan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dikatakan kata firman Tuhan, aku mengakhiri pertandingan. Kita semua akan menghadapi suatu waktu. Bagaimana kita? Apakah bisa seperti Rasul Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan yang baik. Aku mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Memelihara iman. Siapapun kita, dimanapun kita,
berjemaah, tetaplah pelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Peliharalah iman. Mungkin di antara teman-teman kami, tantelan yang betul turi kena sakit nih. 3 tahun lah nggak tambah jiwa, 3 tahun lah nggak lihat gereja, 3 tahun baginda. Belum seberapa itu dibanding apa yang pengalaman Rasul Paulus demi cintanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Katakan Rasul Paulus, mahkota sudah tersedia bagiku. Labo man bangku saja menca, tapi krina kalak sitet, krina kalak si menjalankan amanah, krina kalak si percaya man Tuhan, krina kalak si ngalakokan kebenaran firman Tuhan. Baik aku, baik kamu, Tuhan sudah menyiapkan mahkota bagi kita semua sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Malam ke-8, kebaktian 10 malam. Pas pusu peratenku, mungkin endame terakhir ateku pas pusu peraten. Jam 10 kami sudah siap kebaktian. Jam tengah 12, jam 12, gua pelanai banci. Udah. Kudul pala teng-teng, jargah pala teng-teng, seding pala teng-teng, angin duduk, lanai kurang, sakit. Ku katakan, Yesus tolong selamatkan aku Tuhan. Yesus tolong selamatkan aku Tuhan. Untuk pertolongan pertama, ini loh bidan kuta, baru dikasih obat. Timai aku pengen biar kakak sekalian dah gualah bane. Baba kaina lah. Adalah ku Amanda, ku Eparina. Ku katakan Tuhan, adi bagai dua berngenari dengan Tuhan, lah kita baca hari-hari. Cadung si dua berngenari Tuhan lah udali. Kebatin 10 malam ya Tuhan, lah udali Tuhan. Adi sempat ikut kor labor lampai lah udali, tapi adi banci selesai. Kebaktian 10 malam. Cadung berikan pertolongan pertama obat. Mulai mengungkapkan maaf. Mulai luntah. Terus aku sehat. Asa gundari oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Dikatakan kata Ibas Wari Endah, aku dan kamu lakutah kata Wari. Tetapi marilah si peliharalah ngonendang hidung Bapak daerah. Mengerti ngaku ngonendang goban nandai jan hari kode. Bujur. Nah, marilah kita semuanya. Semua kita ada pergumulan. Semua kita ada tantangan, baik jemaat, baik hamba Tuhan di tengah-tengah pelayanan. Tetapi marilah kita memelihara iman kita yang kokoh kepada Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan hidup kita supaya kita mendapat upah. Ditinggalkan kekasih kita, ditinggalkan semua yang bisa kerjasama kita. Walaupun apa yang terjadi, tetaplah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita tetap berjuang di dalam Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan tidak kami perpanjang. Mesikal kalukurku. Nah yang den-den yang dekan kami sekolah Alkitab. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Pujian kita berkata, semua kita jemaat dan hamba Tuhan, marilah kita berjuang, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti prajurit dan juga olahragawan, petani. Semua ini ada hal-hal yang dihadapi, yang tidak seperti diharapkan. Tetapi karena fokus mereka pada komandan, sehingga sampai tujuan kita melayani Tuhan, tujuan kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, bukan hidup yang kelihatan ini saja,
Tetapi di belakang kehidupan kita yang sekarang ada kekekalan. Marilah semua kita jemaat dan hamba Tuhan, kita mengangkat pujian, berjuang terus, kita mengangkat tangan kita. Kami percayakan Bapak pimpinan wilayah. Haleluya.